Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Dian dari konsultan Denny Gunawan dan rekan kantor Semarang. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan nikmatnya sehingga Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Topik kita hari ini, pada siang hari ini, yaitu edukasi sistem Cortex dan implementasi SPT masa PPN pasca PMK 131 tahun 2024. Ya, mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan, apa sih itu sistem Cortex? Sistem Cortex itu adalah gabungan dari beberapa sistem aplikasi pajak, yaitu yang terdiri dari DJP Online, Erek Pajak, e-faktur desktop, web e-faktur, dan Innova. Sebagaimana yang Bapak Ibu sudah sering digunakan, mungkin aplikasi pajak ini sangat familiar bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang perpajakan dan akuntansi. Misalnya DJP Online. DJP Online sendiri itu aplikasi pajak yang paling sering digunakan karena hampir setiap hari kita sebagai teknis fikih pajak maupun akuntansi itu membuat e-billing, membuat SPT masa PPh 21, melaporkan SPT masa PPh 1, membuat e-Bupot, terutama yang paling sangat menarik yaitu aplikasi yang menurut saya benar-benar walaupun kecil ya perannya, tapi itu sangat-sangat penting, yaitu konfirmasi masalah mengenai NTPN. Selanjutnya yaitu Erek Pajak. Erek Pajak sendiri itu adalah aplikasi pajak untuk pendaftaran NPWP yang dilakukan secara online. Untuk sampai dengan kemarin, sampai dengan 31 Desember 2024, itu wajib pajak bisa melakukan pendaftaran NPWP, badan maupun pribadi, itu dengan dua cara, yaitu dengan dengan online, yaitu Erek Pajak, atau dengan datang langsung ke kantor pajak. Untuk pendaftaran NPWP sendiri itu tidak bisa diwakilkan. Maka dengan Erek Pajak ini itu memudahkan Bapak Ibu, khususnya direksi yang kesibukannya juga yang kita ketahui juga susah juga untuk datang ke kantor pajak, terutama meluangkan waktunya, mungkin tidak mau ngantri, itu bisa mendaftarkan NPWP itu lewat Erek Pajak kapanpun, dimanapun, pada hari libur pun juga bisa. Sehingga dengan Erek Pajak pendaftaran NPWP itu cukup 1 hari jadi. Selanjutnya yaitu e-faktur desktop. E-faktur desktop itu seingat saya implementasinya seluruh Indonesia itu Juli 2015 e-faktur. Sampai dengan sekarang sudah ada versi 4.0. Itu aplikasi pajak yang menggantikan 11.1170 SPT masa PPN, sehingga itu menjadi 11.11 sekarang. E-faktur desktop ini itu aplikasi yang digunakan untuk membuat faktur keluaran serta melaporkan faktur masukan dan SPT masa PPN. E-faktur desktop ini sampai dengan tahun 2017 itu dilaporkan menggunakan e-faktur desktop, sehingga pada tahun 2017
itu masih ada kendala terkait pelaporan, e-faktur. Soalnya waktu tahun 2017 itu belum muncul namanya web e-faktur. Jadinya web e-faktur ini muncul kira-kira Oktober 2017 lah. Dengan web e-faktur ini itu melengkapi e-faktur desktop yang sebelumnya e-faktur itu dilaporkan melalui DJP Online, sekarang PPN itu dilaporkan melalui web e-faktur. Hanya saja web e-faktur tersebut itu lampirannya tidak selengkap dengan e-faktur desktop. E-faktur web e-faktur itu hanya ada 11 induk dan 11 AB. Yang terakhir adalah Innova. Innova itu adalah eee, aplikasi pajak yang sering digunakan ya. Sebenarnya ada beberapa menu, tapi yang sering digunakan wajib pajak adalah menu permintaan nomor seri faktur pajak dan permintaan sertifikat digital. Nah, Innova ini melengkapi aplikasi e-faktur desktop, sehingga jika tidak meminta nomor seri faktur pajak, e-faktur desktop juga tidak akan bisa dijalankan karena e-faktur desktop itu harus memasukkan, nomor seri faktur pajak. Dari kesekian aplikasi pajak ini, itu digabungkan menjadi yang namanya sistem Cortex, yaitu yang dijelaskan sama Pak Beni, sebenarnya Cortex adalah singkatannya Geneng, yaitu yang aslinya namanya, CITAS. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih bedanya Cortex dengan aplikasi yang sebelumnya? Yang paling membedakan itu adalah, mengenai tentang sertifikat digital. Nah, Cortex sendiri itu sertifikatnya hanya untuk PIC, yaitu PIC itu adalah penanggung jawab. Sedangkan, apa, aplikasi sebelumnya yaitu DJP Online, itu setiap wajib pajak badan non-PKP non-PKP terutama ataupun PKP lah, ya jadinya non-PKP maupun PKP yang, memungut PPh 23 itu wajib memiliki sertifikat digital. Akan tetapi, setiap WP Badan itu mempunyai sertifikat sendiri-sendiri. Sedangkan Cortex System itu hanya mempunyai satu sertifikat, yaitu PIC. Nah, lanjut lagi, sehingga dengan sistem Cortex ini mensederhanakan, aplikasi yang lainnya. Jadi mensederhanakan mengenai sistem, sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik yang sebelumnya itu 1 WP 1 sertifikat, sekarang itu 1 WP itu 1 WP itu untuk semua perusahaan. Jadinya yang dulu sertifikat itu khusus badan, yang sekarang dibalik, sertifikat itu khusus orang pribadi. Seperti itu. Sehingga, para direksi yaitu penanggung jawab itu tidak perlu membuat sertifikat sendiri-sendiri untuk perusahaan A, misal perusahaan B, perusahaan C, tidak perlu. Jadinya untuk PIC, yaitu Cortex System sendiri hanya memerlukan satu sertifikat, elektronik, seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini, bagaimana cara kita mendaftarkan akun Cortex? Yang saya jelaskan di awal tadi, itu yang pertama-tama kita lakukan adalah, pihak instansi atau instansi pemerintah dan badan itu harus mengetahui siapa sih penanggung jawabnya di perusahaan tersebut. Karena dalam sebuah perusahaan itu terdiri beberapa, struktur, yaitu ada namanya direktur utama, bisa juga direktur dan komisaris dan sebagainya. Rata-rata yang mempunyai direktur dan direktur utama itu yang biasanya tanda tangan SPT massa atau SPT tahunan itu berbeda dengan penanggung jawab yang ada di, DJP Online. Sehingga yang saya sebutkan ini yaitu penanggung jawab yang ada di SPT yang ada di DJP Online itu adalah PIC-nya untuk akun Cortex sendiri. Sehingga yang perlu Bapak Ibu ketahui yang pertama itu harus
melakukan login dulu di NIK, yaitu nomor 1, itu NIK atau NPWP, itu bisa 16, bisa 15, soalnya di DJP online masih bisa. Kemudian kata sandi DJP online. Selanjutnya, nomor 3 diklik, nanti dapat verifikasi email. Nah, verifikasi email ini, itu yang verifikasi email ini itu baru terjadi di Desember ini. Sebelumnya sih tidak verifikasi email, tapi CAPTCHA. Ya, mulai Desember kemarin, tapi sudah dicoba November lah kalau nggak salah ingat, itu memang ada verifikasi email. Nah, verifikasi email itu nanti ada nomor verifikasi dimasukkan, terus nanti barulah bisa login ke home DJP online. Dari home DJP online ini, itu dicarilah, itu identitas penanggung jawabnya siapa. Nah, di identitas penanggung jawablah ini menjadi PIC utama perusahaan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, PIC utama ini bisa dirubah tidak? Bisa. Atau enggak, waktu saya seminar di Madya 1 itu, sebelah saya itu direktur perusahaan. Nah, PIC utama itu bisa mewakili nggak? Bisa ibaratnya kayak apa? Memberi wakil gitu. Memberikan kewenangan wakil atau kuasa. Bisa. Karena PIC jadinya di Cortex sendiri itu nanti akun yang digunakan untuk login itu bukan akun badan, tapi akun PIC. Sehingga akun PIC ini untuk rawan untuk dilihat data pribadinya. Maka demikian pihak kantor pajak sudah mengantisipasi terkait mengenai PIC ini. Misalnya PIC ini adalah orang pribadi. Jadi yang membedakan adalah akun sertifikat elektronik yang sebelumnya, aplikasi lama itu adalah khusus badan. Sedangkan Cortex sendiri sekarang itu adalah untuk orang pribadi. Nah, dari PIC utama ini bisa menunjuk tadi wakil. Kalau wakil bisa karyawan atau enggak kuasa. Kuasa itu contohnya lah konsultan. Tapi khusus konsultan harus mempunyai izin privat. Kalau Pak Beni sendiri sudah izin privat, itu sampai C. Seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah mengetahui PIC-nya siapa, terus alamat emailnya apa, nomor teleponnya apa, dan kemudian masuk ke akun Cortex. Ya, yang pertama-tama itu kita masuk Google dulu biar gampang. Itu cari ketik lah Cortex login. Itu paling atas. Setelah itu masuk akan muncul tampilan paling sebelah kanan kalau dari saya. Nah, di situ ada ID pengguna, kata sandi, terus pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa ini bisa Inggris, bisa Indonesia, masih ada 2 bahasa aja. Nah, kemudian itu CAPTCHA. Tapi yang karena belum mempunyai akun, maka yang sudah mempunyai akun DJP online itu klik lupa kata sandi. Nah, setelah klik lupa kata sandi, nanti itu akan muncul halaman seperti ini. Dari halaman seperti ini dimasukkan lagi ID pengguna. Permohonan lupa kata sandi itu ID pengguna, terus tujuan konfirmasi. Nah, tujuan konfirmasi ada 2, yaitu nomor elektronik atau surat elektronik maksud saya, atau nomor telepon yang tertera di DJP online, baru masukkan CAPTCHA. Biasanya itu kita memasukkan surat elektronik yang lebih gampang. Nah, nanti itu muncul kalau diklik surat elektronik nanti muncul alamat emailnya, tapi tidak tertera, tapi seperti kayak bintang-bintang seperti itu. Setelah itu masukkan CAPTCHA, setelah pernyataan dicentang, barulah kirim. Setelah kirim, nanti muncul tautan di email. Di email di gambar saya di sisi saya itu sebelah kiri itu yang warna biru. Dari warna biru itu diklik itu akan mengubah password, jadinya change password. Dari change password ini nanti muncullah username, terus alamat email, terus new password, confirm password, dan ada yang baru itu new passphrase atau confirm passphrase.
khusus WP badan, akun badan, itu tidak ada new passphrase maupun confirm passphrase. Kenapa? Yang saya jelaskan di awal tadi, sertifikat digital atau sertifikat elektronik itu hanya untuk akun pribadi, yaitu PIC. PIC itu penanggung jawab yaitu pribadi. Khusus untuk badan itu hanya muncul new password, confirm password saja. Sedangkan yang pribadi itu muncul muncul 4 kolom ini. Setelah dimasukkan new password, confirm password dan sebagainya, kita buat sandi. Sandinya itu minimal 8 karakter. Berbeda dengan BJP online itu bisa sedikit. Tetapi yang membedakan karakter di sini, DJP online itu bisa huruf kecil-kecil semua, besar-besar semua, gitu. Tetapi kalau di Cortex itu harus ada minimal satu huruf besar, satu huruf kecil, terus minimal satu angka, dan minimal satu simbol. Nah, simbol yang tidak dapat digunakan ya, itu yang sudah kita coba, yaitu adalah petik, itu terus dolar, terus kemudian simbol dan seperti itu. Setelah kita membuat password, kemudian passphrase, diusahakan antara password sama passphrase itu berbeda. Kenapa? Untuk password itu bisa dirubah, sedangkan untuk passphrase itu belum bisa dirubah. Kemarin lusa saya ke KPP menanyakan bagaimana kalau kita merubah passphrase, itu belum bisa, menunya bagaimana belum bisa. Gitu. Terus yang kedua, beginilah kalau sudah masuk nanti muncul kembali ke sini, nanti di ID pengguna diisi, terus kata sandi, terus kemudian dimasukkan login, dan tampilan awalnya seperti ini. Yaitu ada yang membedakan, yaitu untuk badan usaha yang paling atas, yang untuk perorangan itu yang bawah. Yang membedakan hanya ada satu, yaitu pertukaran informasi perpajakan. Nah, yang dapat kita lihat untuk sampai dengan hari ini itu menunya seperti ini. Terus yang jadi pertanyaan adalah mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah mengikuti simulasi di kantor pajak, yaitu ada menu yang hilang di sini, yaitu menu buku besar dan menu sering tanya saya itu juga hilang. Soalnya pada tanggal 2 Januari menu itu masih ada. Barulah 1 minggu, itu tanggal 8 lah kira-kira, itu menu itu sudah tidak ada, seperti itu. Terus yang saya jelaskan, oke lanjut, mengenai yang paling kiri, yaitu portal saya. Nah, portal saya ini, soalnya yang paling pertama itu portal saya. Nah, khusus untuk yang tadi saya sebutkan, khusus untuk badan usaha maupun perorangan akan beda-beda. Bisa dilihat perbedaannya. Yang paling kiri itu badan usaha, itu ada profil institusi finansial. Sedangkan untuk perorangan itu tidak ada. Akan tetapi, yang tadi saya sebutkan, perorangan itu ada menu permintaan kode otorisasi sertifikat elektronik. Sehingga untuk WPOP itu yang sudah punya akun DJP online, itu segera untuk mendaftarkan diri sebagai kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Caranya ya tadi, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu lupa password dulu, kemudian tapi harus tahu emailnya apa, teleponnya apa, karena email kadang ada email di DJP online yang lupa password, nah itu yang susah. Susahnya kenapa? Kita harus mengajukan perubahan data, seperti itu. Apalagi kalau email DJP online itu tidak bisa, tidak mungkin setiap orang satu direksi mempunyai 5 perusahaan. Terus emailnya nomor teleponnya satu itu nggak mungkin. Satu DJP online satu nomor telepon. Seperti itu. Nah, kita fokus ke perorangan. Yang perorangan kalau sudah bisa masuk di sini, segeralah minta kode otorisasi sertifikat digital. Setelah itu diklik sertifikat digital nanti akan muncul itu surat permohonan seperti daring dan sebagainya, informasi pajak dan sebagainya. Nanti ada menu namanya jenis dokumen. Jadinya jenis dokumen itu baru diklik. Jenis dokumennya diklik adalah kode otorisasi DJP dipilih.
Setelah di-CP, itu baru nanti masukkan password passkey-nya. Setelah masukkan password passkey, baru tag foto. Nah, tag foto itulah tujuannya kalau setelah tag foto berhasil, rata-rata yang tag foto itu, diusahakan, kacamata dilepas. Soalnya ada beberapa, WP yang tag foto menggunakan kacamata itu gagal, sehingga diusahakan menggunakan kacamatanya dilepas. Setelah tag foto, maka validasi foto. Nanti diklik ada warna biru lah sebelah kiri, sebelah bawahnya lah, bawahnya tag foto itu, bawahnya ada validasi foto. Nanti validasi foto klik, biasanya kalau sukses itu warna hijau, sukses gitu, sukses. Terus pertanyaan, terus kirim. Nah dari situ nanti kalau sudah berhasil ada dua file, yaitu dua file itu BPS sama bukti penerimaan sertifikat elektronik. Setelah itu baru Eee, setelah itu baru, yang lainnya itu, dokumen dari portal saya ya, kan ada banyak menu ya, dokumen saya, terus ini dokumen saya. Nah, dokumen saya ini, itu isinya ya, sampai sekarang itu ada SKT. Nah, SKT terbaru. Nah, ini contoh, tidak semua BP juga ada, tapi ini contoh yang kemarin saya cek itu ada. Terus ada kartu NPWP printer. Terus ada kartu NPWP. Bedanya apa? Kartu NPWP ini itu langsung 16 digit. Kalau yang dulu, yang sebelum Cortex ini, itu NPWP-nya itu masih 15 digit, terus ada yang di bawah bentuknya itu 16 digit, kecil. Kalau yang ini itu gede semua angkanya. Dan NPWP-nya udah hilang yang 15 digit. Bedanya yang printer adalah printer itu hitam putih, yang NPWP itu berwarna, seperti itu. Lanjut itu kotak masuk. Nah, kotak masuk ini bentuknya tampilan kotak kotak masuk di, Cortex. Yaitu ada, ya semualah baca kayak email lah, itu email. Nah, rata-rata email ini kemungkinan dulu kalau seandainya kita dapat surat SP2DK, dapat surat SP2DK itu masuk di email. Nah, sekarang dimungkinkan ya, surat-surat itu masuk di email ini, maksudnya masuk di konteks ini, di kotak masuk, semoga seperti itu. Atau bisa juga yang sekarang, mengenai konfirmasi jika faktur pengganti, jadinya faktur pengganti sudah diberikan lawan transaksi, terus kemudian minta konfirmasi, biasanya itu masuk di sini juga, seperti itu. Terus adalah kasus saya. Nah, kasus saya ini bisa jadi itu terkait SP2DK atau terkait dengan SKP atau enggak, SP2 seperti itu. Biasanya ada nomor SP2DK-nya, terus NPWP dan sebagainya, dan status kasus. Terus, jadinya gini, SP2DK itu ada batasannya, kalau nggak salah ingat itu SE5 apa, nomor SE5 kalau nggak salah, itu batasnya SP2DK itu 60 hari. 60 hari ditambah 30 hari maksimal, seperti itu. Nah, sehingga kalau seandainya 90 hari lah tidak diselesaikan, itu akan bisa dilanjutkan dengan, surat pemeriksaan, yaitu menu lagi, jadinya menu selanjutnya, itu sini. Ada kasus saya yang jatuh tempo. Nah, di sini mungkin surat SP2DK yang tadi yang 90 hari belum diselesaikan atau belum di-BA lah, itu berita acara, itu masuk di sini prioritas, nama kasus dan sebagainya. Nah, itu nanti ada nih status kasusnya, itu analisis data awal, batalkan atau dibuat dan sebagainya. Kemudian menu lagi, nah ini ikhtisar profil wajib pajak. Nah, ini ikhtisar wajib pajak ini itu data privasi, jadi data privasi setiap wajib pajak baik badan maupun orang pribadi, ya istilahnya nama, NIK dan sebagainya seperti itu. Terus nanti di kolom profil itu ada daftar kode bayar yang belum di daftar kode billing yang belum dibayar, terus saldo saat ini, terus SPT yang belum disampaikan. Ini informasi umum lah seperti ini. Terus lanjut yaitu portal saya, itu pendaftaran PBB. Nah, ini untuk pendaftaran PBB itu kita mendaftarkan PBB mana. Pajak. Jadinya kita punya beberapa tanah itu bisa di
masukkan di sini, sehingga tujuannya sistem Cortex yang tadi Pak Beni sampaikan itu integrasi semua aplikasi, tidak hanya pajak, seperti itu. Terus portal saya itu perubahan identitas, perubahan WP. Nah, yang yang perlu yang perlu saya garis bawahi itu ada menu rekening. Nah, di sini ini rekening itu tuh muncul otomatis dari wajib pajak. Dari Cortex maksud saya. Ini muncul otomatis. Sehingga jika Bapak Ibu apa namanya, nanti masuk di eh, akunnya masing-masing itu bisa dicek nih. Bener nggak kita mempunyai rekening di sini? Itu bisa ditambahkan, bisa dihapus seperti itu. Terus kemudian ini portal institusi finansial. Nah, untuk apa? Untuk badan ini belum bisa seperti itu. Lanjut, yang kedua mengenai e-faktur. Nah, e-faktur ini dashboard awal e-faktur, yaitu dashboard faktur pajak, terus sebelah kanannya itu dashboard pembayaran dan pelaporan SPT masa PPN, bahwa ini dashboard pembayaran sebelum pelaporan SPT masa PPN. Yang kedua yaitu pajak keluaran. Yang membedakan dari e-faktur desktop itu mengenai pembuatan faktur pajak keluaran. Kalau dulu di menu pajak keluaran terus administrasi faktur terus nanti muncul di ini. Kalau di sini kita ini seperti menu eh, pembuatan e-dupot maupun unifikasi seperti ini yang ada di digital online. Sehingga kita kayak buat faktur gitu. Jadi ada dua pilihan, buat faktur maupun impor. Nah, khusus apa namanya? Khusus upload yang paling kanan itu khusus upload faktur itu hanya ada di menu PIC. Menu badan tidak ada. Kembali lagi, sertifikat elektronik hanya dimiliki oleh PIC seperti itu. Sehingga apa namanya? PIC inilah yang jadinya PIC inilah yang nanti kalau seandainya masuk di akunnya PIC nanti ada dua akun lah, ibaratnya kayak dua akun di kanan itu di kanan atas itu ada akun utama sama wajib pajak. Nah, akun BIC ini masuk sebagai akun wajib pajak. Ibaratnya kalau di istilahnya di Cortex itu ibaratnya impersonating gitu, impersonating user perusahaan apa seperti itu. Nah, ini kita akan apa? Saya akan menjelaskan nih bagaimana cara membuat faktur pajak keluar di Cortex. Yang pertama itu buat faktur. Jelas diklik nanti muncul nih. Ini tampilannya hampir sama dengan e-faktur desktop, ada uang muka, pelunasan, terus nomor faktur, kode jenis transaksi, tanggal faktur, jenis faktur dan sebagainya. Nah, yang membedakan di sini adalah nomor faktur. Nomor faktur itu ini kan blur, berwarna abu-abu. Nah, ini tergenerate, jadinya beda sama e-faktur desktop. E-faktur desktop kita meminta nomor seri faktur pajak, sedangkan e-faktur Cortex itu tidak seperti itu. Cuma yang membedakan di sini uang muka. Yang uang muka ini kalau seandainya diklik, mau klik maupun pelunasan, ini nomor fakturnya bisa diisi. Cuma nomor fakturnya itu harus berapa itu yang saya belum begitu paham. Soalnya saya coba apa isi nomor faktur, nomor apa aja lah, ya 11 sampai 17 itu tetap nggak bisa nolak gitu. Jadi ini saya juga tanya sama pihak KPP belum bisa menjawab mengenai uang muka. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah nyoba mengenai faktur uang muka nanti bisa sharing lah gitu. Nah, yang kembali lagi ke kode transaksi. Nah, kode transaksi ini nanti saya jelaskan di belakang mengenai kode transaksi ini. Ini sama dengan kode transaksi yang sebelumnya. Hanya saja yang membedakan itu ada kode faktur yang ada tambahan kode faktur di Cortex ini, yaitu kode 10, yaitu penyerahan lainnya. Transaksinya seperti apa? Kemungkinan sesuai dengan Pet 03 tahun 2022 itu kode 06 itu ada dua, yaitu penyerahan ke luar negeri sama penyerahan lainnya.
kemungkinan kode 06 ini itu ibaratnya dikhususkan untuk, penyerahan, paspor luar negeri atau orang asing, sedangkan kode 10 itu untuk penyerahan lainnya, seperti itu. Tanggal faktur sekarang. Nah, ini yang menjadi perdebatan waktu itu. Nah, itu akan menjadi problematik. Jadinya masalah buat seluruh wajib pajak seluruh Indonesia lah. Soalnya kenapa? Kira-kira tanggal 8 lah itu baru bisa buat faktur pajak. Tetapi akhirnya secara praktek itu bisa backdate dan apa di kanal X lah kalau nggak salah ingat itu juga pihak ring pajak itu sudah merevisi jika faktur pajak itu bisa backdate. Berbeda dengan e-faktur desktop. E-faktur desktop itu nggak bisa backdate tetapi itu harus sesuai dengan tanggal permintaan Innova. Ya, permintaan Innova atau NSFP seperti itu. Nah, untuk jenis faktur sudah masa Januari tidak ada perubahan. Referensi ini bisa diisi, bisa nomor invoice dan lain sebagainya. Nah, yut. Nah, ini kemudian itu jadinya gini. eh, Tampilannya pajak klien itu ada yang di atas itu ada informasi penjual dan kode sari transit. Ya, ini informasi pembeli. Nah, yang membedakan di sini. Informasi pembeli ini ada namanya NPWP, NIK, paspor, dan identitas lainnya. Khusus NPWP di sini itu bisa diisi NIK seperti itu. Jadinya apa yang membedakan NPWP dengan NIK? NPWP itu adalah akun pajak baik badan maupun NIK yang sudah memiliki DJP online. Makanya masuknya di NPWP. Tetapi ada NIK yang belum mempunyai akun DJP online dan juga belum terdaftar sebagai wajib pajak. Makanya diisinya NIK. Soalnya kenapa? Kita kalau ngisi NIK atau NPWP yang sudah ada akun DJP online dan juga merupakan wajib pajak itu akan otomatis terisi. Jadinya namanya siapa, alamatnya mana, terus emailnya apa. Tetapi jika NIK tersebut belum terdaftar sebagai wajib pajak, itu tidak bisa diisi. Maka untuk pengisian pembeli yang NIK-nya belum tervalidasi bahasanya, itu diisi 00016 digit. Baru di nomor dokumen ini NIK-nya diisi seperti itu. Otomatis nama, alamat itu diisi semua. Untuk email ini bisa diabaikan. Seperti itu. Termasuk juga paspor dan identitas lainnya. Jadinya NPWP-nya 00000 nanti diisi identitas paspor seperti itu. Selanjutnya, nah ini isi barang. Nah, isi barang ini ada yang baru nih, yaitu ada ada tipe barang dan jasa. Nah, kemarin rata-rata wajib pajak sudah mencoba ngisi dan bingung mengenai pengisian barang dan jasa. Kenapa? Barang itu terdiri dari 1.300 sekian lah kode barang dan jasa kira-kira 600 sekian lah. Nah, posisinya apa namanya? Kode barang dan jasa ini wajib diisi di bawahnya ini. Pilih kode barang. Untuk mengetahui bisa diunduh itu ada dua bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, pilih kode ini. Kemudian nama barang. Nah, nama barang ini juga sesuai, tidak ada perubahan. Kemudian nih baru satuan. Nah, satuan ini harus diisi. Misalnya barang satuannya kilo atau enggak piece atau enggak box dan sebagainya. Kalau tadinya jasa, ya sama, jasa juga bisa tahunan atau kegiatan atau laporan dan sebagainya. Harga satuan itu masih sama, harga satuan mengikuti total harga terus potongan. Nah, yang membedakan di sini adalah tarif ya. Ini yang jadi perbincangan banyak khalayak lah seperti itu mengenai tarif. Nah, tarif ini itu
12%, bukan 11%. Ini nggak bisa diganti, soalnya tarif ini udah mati 12%, karena itu tarif sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 mengenai HPP. Ya, itu seperti itu. Jadinya bagaimana jika transaksinya 01, yaitu yang akan jadi pertanyaan. Nah, itu nanti bisa dijelaskan di belakang mengenai PMK 131 tahun 2024. Setelah Bapak Ibu mengisi barang, kode barang, nama, dan seterusnya, kemudian disimpan, diklik disimpan. Nah, ini contoh kode barang dan satuan barang. Misalnya ikan hidup itu kodenya 03100. Nah, terus misalnya produk farmasi, obat itu 300.000, kodenya 300 sekian. Nah, kode ini itu sudah di sudah diskusi dengan tim kami sama Pak Beri juga. Ini mengikuti HS code hampir sama atau enggak BTKI. Nah, mengenai kode ini itu hampir sama. Jadinya kalau perusahaannya itu bergerak di bidang impor, itu udah hafal ini mengenai kode sini udah khatam lah bahasanya. Nah, untuk satuan itu ya sama, ada kilo yang tadi saya sebutkan, garam, ada metrik ton, itu ada kira-kira 23 satuan. Ya, selanjutnya adalah ini jasa. Nah, jasa ini contohnya, itu ada jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi ini konstruksi sendiri dibedakan menjadi 5, yaitu umum untuk bangunan tempat tinggal, bangunan tempat tinggal. Kalau HS code nggak ada ya, nggak ada kode jasa, nggak begitu paham nih, ini ngambilnya dari mana kalau seperti itu. Sehingga jika Bapak Ibu bingung mengenai kode, coba aja di Google produknya apa, ntar bisa seperti itu. HS code barang apa, itu nanti bisa. Jadinya nanti Bapak Ibu pembuatan faktur pajak itu mau tidak mau harus mengisi kode dan kode barang maupun jasa serta satuan seperti itu. Untuk satuan jasa juga sama yang tadi saya sebutkan, yaitu tahun, bulan, terus kegiatan, laporan, dan sebagainya. Lanjut, nah ini ada 2, jadinya ini seperti faktur S-Desktop, yaitu ada 2 menu. Ya, jadinya yang faktur pajak keluar untuk input manual yang seperti saya jelaskan tadi, ada 2 proses, yaitu impor data. Nah, impor data ini itu berbeda dengan impor data melalui e-faktur desktop. Sistemnya juga beda. E-faktur desktop itu menggunakan sistem CSV, sedangkan pajak keluaran ini e-faktur Cortex itu menggunakan sistem XML. Nah, ini impor data ini bisa diklik nanti. Nah, ini posisinya ini. Bisa mengunduh formatnya dulu. Ini alamatnya, kemudian dipilih Cortex nanti, jadinya unduh tempat template XML dan converter XML, pilih yang faktur keluaran. Pilih yang faktur keluaran. Nah, ini ada 2 yang download, file kanan kirinya di-download semua. Setelah di-download, nanti muncul 2 file ini, bentuknya zip, converter faktur dan faktur keluaran. Setelah ini berhasil di-download, kemudian diekstrak. Tidak boleh diklik ya, tapi diekstrak. Nah, kita fokus yang converted faktur. Ya. Yang converted faktur itu filenya ada berbentuk converted faktur yang folder. Nah, ini yang saya tandai, itu diklik seperti itu. Nanti muncul template Excel. Template Excel ini nanti muncul 3 file. Nah, yang kita butuhkan yang untuk faktur keluaran itu sampel yang faktur PK template versi 1.3. Nah, ini posisinya 1.3 ini, terus kemudian kita buka aja. Nah, munculnya seperti ini. Ini tampilannya harusnya panjang, cuma nggak cukup di PPT, makanya ini saya cut ke bawah. Ini ada 17 baris yang wajib diisi. Seperti itu. Berbeda dengan CSV, itu antara informasi pembeli dengan barang itu jadi satu.
Sedangkan di SML itu ada 2 sheet, yaitu informasi pembeli sendiri, informasi barang sendiri. Nah, ini informasi pembeli. Informasi pembeli otomatis yang baris 1 itu mengenai fakturnya, jadinya faktur 1, faktur 2, faktur 3, faktur 4. Tanggal faktur harus diisi, jelas. Jenis faktur itu ada normal pengganti, bisa dipilih. Nah, kode transaksi. Kode transaksi ini itu 08, 01, dan sebagainya sampai dengan 09. Itu. Nah, keterangan tambahan khusus kode 08 dan keterangan tambahan maupun kap fasilitas itu kode nomor 5 sama nomor 8 itu wajib diisi. Seperti itu. Yang kemudian terus terkait ID TKU, yaitu nomor induk tempat kegiatan usaha penjual. Nah, apa namanya? Yang paling atas belum saya jelaskan yaitu NPWP penjual. Nah, NPWP penjual ini adalah 16 digit. Sedangkan ID TKU penjual itu 22 digit sehingga NPWP penjual ditambah 06 kali paling kanan ya. Terus kemudian nomor 10 yaitu NPWP atau NIK pembeli. NPWP NIK pembeli yang tadi saya sampaikan khusus NPWP badan atau NIK yang sudah divalidasi itu diisi di sini. Tetapi untuk NIK yang belum validasi diisi 000. Seperti itu. Sehingga nomor 11-nya nyambung. Yang untuk NPWP maupun NIK yang sudah divalidasi itu keterangannya TIN. Sedangkan NIK yang belum divalidasi itu keterangannya National ID. Seperti itu. Nah, negara pembeli itu sama Indonesia. Kalau seandainya ada luar nanti ada apa informasinya. Nomor dokumen pembeli ini tidak perlu diisi untuk TIN, nomor dokumen pembeli. Tetapi untuk National ID itu perlu. Yang tadi kalau input manual itu NPWP-nya 000, nanti nomor dokumen ID-nya diisi. Sehingga ini yang diisi adalah NIK seperti itu. Terus nama pembeli itu sama, terus alamat pembeli, email pembeli dan ID TKO pembeli. Sebenarnya ini kalau mau ngambil sehingga Bapak Ibu yang transaksinya banyak, kode lawan transaksi ini itu bisa diambil dari e-faktur desktop. Nanti di menu lawan transaksi tinggal diekspor saja nanti bisa, tapi bentuknya CSV seperti itu. Nanti sudah lengkap lah alamatnya, NPWP-nya dan sebagainya. Tinggal NPWP-nya mungkin masih 15 digit, tinggal ditambahkan 0 di depan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, itu baru kita mengisi barangnya. Barangnya ini tadi yang ini baris kan ada 1, 2, 3, 4. Sekarang barangnya. Nah, ini barang. Baris yang 1 sampai dengan 14 ini baris itu ada 1, 1, 1. Jadinya itu nomor faktur 1 barangnya ada 3. Nomor faktur 2 barangnya ada 3 juga. Nomor faktur 3 barangnya ada 1. Nomor 4 barangnya ada 3. Oh, tadi yang saya lupa sebutkan, setiap mengakhiri itu harus ada ini kalimat N, harus ada kalimat N. Termasuk juga barang itu juga harus ada kalimat N seperti ini. Terus kemudian kode. Nah, tadi kode itu harus diisi juga. Jadinya kalau barang A, kalau jasa B seperti itu. Nah, ini sementara kode barang atau jasa ini saya isi 000. 000 itu bisa kalau A otomatis barang semua ya. Terus nama barang atau jasa itu mengikuti lah, nama satuan ukur lah. Nama satuan itu ukur ini juga sama. Ini ada tabelnya diisi sesuai dengan satuan ukur tadi. Seperti jadinya UM 002. Kalau UM 002 barang M002 ini weton. Nah, ini seperti ini. Kalau 02. Nah, seperti ini terus harga satuan, terus jumlah barang atau jasa, total diskon. Nah, ini hampir sama lah. Terus DPP nilai lain. Nah, ada tambahan di sini. Tambahnya itu kalau di apa e-faktur desktop itu tidak ada DPP nilai lain, jadinya DPP saja seperti itu. Tapi kalau di sini ada tambahan DPP plus DPP nilai lain. Yang membedakan apa?
HPP itu harga jual, HPP nilai itu seperti penghitungan kembali nilai DPP. Ibaratnya penghitungan kembali harga jualnya sebagai dasar pengenaan pajak, sehingga disebutlah seperti kayak DPP nilai lain. Sehingga PPN-nya bukan berasal dari harga jual, tetapi PPN-nya berasal dari DPP nilai lain. Tarifnya tetap itu 12%, terus yang nomor 13 itu adalah PPN BM, yang nomor 14 itu PPN BM-nya. Setelah ini berhasil, kemudian disimpan. Nah, disimpan. Kemarin saya sudah nyoba, itu saya simpan dengan nama sampel impor. Nah, sampel impor. Jadinya otomatis setelah disimpan, yang kita lakukan adalah menu, kembali menu yang tadi, itu masuk ke converted e-faktur Cortex. Nah, converted e-faktur Cortex ini nanti ada muncul converter Excel to XML, bla bla bla, versi 1.1, nanti di browse. Nah, di browse ini kita mau simpan filenya di mana? Nah, ini sampel, itu sampel impor. Setelah itu, barulah diklik simpan, tetapi bawahnya yang nomor 2 kan masih pilih jenis SML. Nah, ini kita pilih faktur pajak keluaran. Setelah itu baru simpan. Nah, setelah simpan itu filenya itu berubah yang semula Excel itu berubah menjadi sampel impor dan tempat save-nya pasti di sini. Di di apa namanya? Jadi satu dengan converternya seperti itu. Ini sampel impor. Setelah itu barulah kita simpan terus kemudian oke. Nah, kalau seandainya itu berhasil, itu ada keterangannya seperti ini. SML berhasil disimpan. Gitu. Jadi ini masih simpan ini, belum impornya. Nah, terus lanjut. Nah, ini. Kalau seandainya sudah, nanti impornya di sini. Nah, di impornya di sini. Oh, ini sudah, jadi sudah berhasil ini. Nah, kalau seandainya sudah berhasil, itu muncul nih faktur yang tadi diimpor. Misal diimpor maupun manual lah. Impor maupun buat faktur manual itu muncul seperti ini. Ada gambar pensil sama ada kayak sampah ya, hapus transaksi. Nah, setelah itu baru kita centang itu berwarna biru. Kalau mau diupload tinggal kita upload, pilih upload. Jadinya ini upload faktur, kemudian upload faktur nanti dimasukkan nih, ini ID PIC. Setelah IDPIC, terus ada kata sandi. Kata sandi itu passphrase terus tanda tangan. Seperti itu. Setelah ini berhasil, nanti bentuknya seperti ini. Kalau sudah faktur pajaknya berhasil di upload faktur. Jadinya muncul seperti ini. Jadinya logonya tadi yang sampah itu berubah menjadi PDF. Terus ada yang kuning, itu kayak roda ya, kayak roda. Terus ada yang pensil. Nah, yang pensil ini itu kalau seandainya diklik itu ada dua pilihan nanti, ada menu batal atau ganti. Kalau yang apa, yang kuning ini langsung dibatalkan, kalau yang PDF jelas itu ekspor ke PDF. Nah, seperti itu. Ini kalau seandainya posisinya sudah berhasil buat waktu pajak, terus kemudian diupload, jadi hasilnya seperti ini. Jadinya ada 3 menu seperti ini. Kalau seandainya membatalkan tinggal pilih batal, seandainya ganti tinggal pilih ganti, seperti itu. Jadinya ada tapi kalau seandainya mau langsung dibatalin, langsung aja klik nih warna kuning langsung batal, nanti otomatis jadi faktur batal. Selama posisi pembeli belum mengkreditkan, itu apa, sama persis kayak faktur di stop lah, itu langsung bisa. Jadi nanti statusnya jadi canceled gitu. Nah, ini bentuk fakturnya. Mungkin ada yang beda dari sini. Yang perlu saya garis bawahi, yang perlu saya tekankan yaitu apa namanya, nomor faktur. Nomor faktur yang sebelumnya itu 16 digit menjadi 17 digit. Yang sebelumnya itu ada tandanya, jadinya ada titik, terus ada strip dan sebagainya. Yang sekarang itu nggak ada, loss gitu, angka semua gitu. Terus nama itu nggak masalah, yang langsung aja yang paling penting yaitu perbedaannya adalah kode barang dan jasa yang tadi saya sebutkan ini.
kode barang dan jasa dan satuan. Yang hijau itu warnanya satuan nanti, sedangkan kode barang dan jasa ini nanti diisi sesuai dengan kode masing-masing. Itu yang membedakan faktur sebelumnya dengan faktur yang sekarang, itu. Nah, terus yang selanjutnya sekarang faktur pajak masukan. Oke, faktur pajak masukan itu berbeda dengan faktur pajak apa, faktur desktop lah. Faktur pajak masukan itu adalah real time ya. Jadinya pihak penjual yang sudah approve atau sudah upload itu otomatis di di pihak pembeli itu muncul seperti ini, faktur seperti ini. Jadinya akan muncul faktur seperti ini. Nah, faktur seperti ini tinggal kita pilih nih. Jadinya ada nih menu. Keterangan menu, yaitu kredikan faktur, itu istilahnya B2 lah. Terus tidak dikreditkan faktur, itu B3, atau kembali ke status approval. Jadi misal, jadi kayak apa namanya, kayak e-faktur di stop, kita sudah upload, terus mau berubah nih, B2 jadi B3 atau sebaliknya B3 jadi B2. Nah, itu. Cuma kalau di e-faktur itu langsung tinggal klik aja ubah kreditan, jadinya B2 langsung B3. Tapi kalau di e-faktur Postex itu dia kembali dulu ke status approval baru dipilih lagi titik B3 atau B2. Seperti itu. Terus yang lagi, ada menu baru lagi, itu di foto di pensil. Di pensil ini itu kalau seandainya diklik itu ada tiga menu, yaitu kredit atau tidak dikreditkan. Nah, ini yang saya masih apa namanya jadi tanda tanya lah. Ini hasilnya seperti apa? Itu ada tandai sebagai tidak valid. Nah, tandai sebagai tidak valid itu misal pembeli tidak merasa beli, sehingga faktur pajak tersebut diklik aja, saya tidak merasa beli, tandai sebagai tidak valid. Maka di pihak penjual itu munculnya seperti apa tuh kita belum pernah nyoba ya, jadinya belum tahu. Tapi ada menu seperti ini. Bisa jadi itu faktur batal, bisa jadi seperti itu. Lanjut, nah nanti setelah faktur pajak itu di upload itu akan muncul seperti ini. Tadi ada dua, pensil sama PDF, ya, terus ada muncul ini gambar kayak panah saling berlawanan seperti ini. Nah, panah saling berlawanan ini nanti muncul status fakturnya. Ada yang approve, yaitu PM yang diterima di sistem, date-nya PM-nya sudah diterima sistemnya, status pajak masukannya sudah diterima sistem, dan siap dikreditkan. Nah, itu yang tadi cancel itu jadinya penjual membatalkan PK yang sudah dikreditkan. Amended itu faktur pengganti. Terus waiting for amended itu pembeli menerbitkan retur PM menunggu persetujuan penjual. Terus waiting for cancel itu penerbit faktur batal menunggu persetujuan. Itu masih belum pasti ya. Ini bisa penjual atau bisa pembeli. Terus credited. Nah, credited itu PM yang sudah berhasil dikreditkan, jadinya masuk B2. Nah, uncredited yaitu B3. Ini mungkin agak berbeda dengan e-faktur desktop ya. Kalau e-faktur desktop kita sudah upload itu statusnya approval sukses semua. Tapi kalau yang di sini itu statusnya berbeda-beda namanya. Kalau kalau posisinya apa namanya masih belum dikreditkan jadinya approval. Nah, ini sedikit lagi, ini transisi ya. Ini agak apa namanya, agak melebar. Jadi masa transisi faktur pajak masukan mengenai Costex. Jadi faktur pajak masukan yang diinput pembeli itu diinput yang diinput sama penjual itu kan masuk di korteksnya pembeli. Nah, itu khusus untuk faktur pajak tahun 2025. Sehingga untuk masa transisi ini semua faktur pajak 2024 itu dikreditkan di tahun 2024. Maka dari itu, masa Desember kemungkinan pelaporan masa Desember itu kemungkinan bisa jadi lebih bayar seperti itu. Sehingga misal nih faktur pajak September, yaitu kan kalau seandainya MTS itu kan 3 bulan, jadinya Oktober, November, Desember. Nah, kalau enggak Oktober habisnya juga Desember, bukan Januari lagi. November juga sama, bukan Desember, Januari, Februari bukan, tetapi Desember ya pasti Desember seperti itu. Sehingga khusus faktur pajak masukan itu dikreditkan dengan faktur pajak keluaran dengan masa yang sama.
kecuali, apa namanya, faktur pajak yang dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak, seperti itu. Otomatis. Terus, untuk retur penjualan itu tidak ada, hanya tampilan seperti ini. Nah ini, sedikit lagi, retur pajak masukan. Ini agak apa, penting nih. Gini, retur pajak masukan itu bisa dilihat, jadinya kalau dulu faktur desktop itu retur pajak masukan itu hanya bisa dibikin oleh PKP, dan sehingga PKP jadinya pembeli itu menerbitkan faktur retur pajak masukan, maka nanti pihak penjual bisa mengkreditkan lah istilahnya, mengkreditkan nota retur dari pembeli. Tapi di Kortex sendiri yang membedakan adalah pembeli yang non PKP itu ada menu seperti ini, bisa membuat retur. Prakteknya bagaimana kita belum paham, tetapi itu kemarin saya coba klik yang PIC orang pribadi, dan itu bisa dibuat. Dengan demikian, itu kalau seandainya ini bisa terlaksana, maka penjual yang menjual barang dagangannya itu non PKP dan pembelinya mau melakukan retur itu bisa. Kalau seandainya menu ini bisa terwujud seperti itu. Ya, lanjut, Bapak Ibu sekalian, tadi faktur keluaran sudah, sekarang faktur keluaran, faktur masukan sudah, sekarang retur pajak masukan. Ya, nih retur pajak masukan yang berbeda dengan yang sebelumnya itu mengenai ini ya, mengenai ini. Jadinya yang sebelumnya retur pajak masukan itu hanya input nominal saja. Jadinya nomornya berapa, jadinya DPP returnya berapa, ya seperti ini. Jadinya nomor faktur yang diretur berapa, NPWP-nya apa, nama penjualnya siapa dan sebagainya. Ini masih sama. Nah, terus yang selanjutnya itu informasi nilainya. Nah, yang baru itu mengenai detailnya. Yang sebelumnya evakuasi tidak ada, sekarang ada. Maka ini sesuai dengan PMK 81 tahun 2024 itu pasal 288 itu memang muncul harus diisi seperti ini. Nanti bentuk nota returnya pun akan berbeda. Seperti itu. Nah, yang tadi saya sebutkan itu kemungkinan itu pembeli non PKP bisa melakukan retur seperti itu. Nah, terus lanjutnya itu e-faktur itu dokumen lain. Nah, dokumen lain ini ada yang berbeda yang menghemat waktu ya. Itu langsung aja. Dokumen lain itu di menu sebelumnya di e-faktur desktop itu ada menu pre-populate data. Kalau yang sebelumnya pre-populate data itu hanya untuk faktur masukan, dokumen PIB dan VAT refund. Untuk menu dokumen lainnya itu ada. Jadinya menu dokumen keluaran ya, ini yang saya masuk. Ini kemungkinan ada sehingga pihak perusahaan yang bergerak di bidang ekspor itu tidak perlu lagi input lagi, ibaratnya input PIB dan sebagainya itu bisa bisa masuk di pre-populate data seperti itu. Ini contoh buat faktur keluaran itu tidak ada yang beda, itu jenisnya ekspor nih misalnya itu ekspornya BKP berwujud, terus dokumen transaksi nanti diisi PIB ya. Kalau yang sebelumnya itu PIB atau enggak nomor AJU ya waktu itu, terus itu masa Januari dan sebagainya. Nah, informasi pembeli itu sama aja, tidak ada perubahan, simpan konsep. Nah, setelah ini kemudian ini e-faktur dokumen ini itu pajak masukan. Ini sama dengan pajak keluaran, tidak ada bedanya. Nah, yang membedakan itu di sini. Membedakan itu di sini. Dokumen, nah ini pre-populate data pembayaran. Kalau yang dulu itu ada pre-populate data faktur masukan, dan ini ada pre-populate data pembayaran. Untuk ada dua ya tadi ya, menu ada menu jadinya yang buat dokumen lainnya itu manual, sedangkan yang unggah itu impor, itu saja sih. Nah, ini sekarang untuk pelaporan SPT, artinya SPT massa. Jadinya kalau seandainya Bapak Ibu sudah ibaratnya membuat faktur keluaran, kemudian diupload, terus kemudian mendapat faktur masukan dari penjual, kemudian diupload, dan itu sudah berhasil, langkah selanjutnya itu membuat SPT massa.
Nah, SPT Masa langkah-langkahnya itu nanti ada di menu surat pemberitahuan, nanti ada surat pemberitahuan, kemudian buat konsep. Nah, buat konsep ini nanti ada beberapa SPT tahunan nih. Ada PPN bagi PKP yang menggunakan pengkriterian pajak masukan, terus ada PPh badan. Nah, kita fokus yang PPN, soalnya kita lagi membahas PPN. Kemudian klik lanjut. Nah, klik lanjut. Lah, untuk sampai dengan kemarin itu menu PPN-nya tuh belum muncul. Jadinya saya pilih periode dan tahun pajak itu tuh belum muncul. Sehingga ini saya isi manual ya. Ini saya isi manual ibaratnya misal nih Januari 2025. Nah, terus kemudian lanjut nah jenis SPT. Nah, jenis SPT ini ya samalah ini. Sebenarnya normal atau enggak normal pengganti. Terus ini buat konsep. Ini kalau seandainya diklik itu harusnya biru ya. Bisa diklik. Ini kan nggak bisa soalnya belum ada. Makanya ini masih abu-abu gitu ya. Nah, ini nanti kalau seandainya berhasil, nanti ada muncul ini pensil seperti ini. Nah, pensil ini nanti menunya di konsep, konsep SPT. Nah, konsep SPT ini baru kita klik. Nah, diklik di sini. Setelah klik, nah ini muncul tampilan ya. Ini saya fokus ke tampilan SPT. Nah, tampilan SPT ini ada yang beda. Yang dibedakan adalah yang paling kiri ya, itu kiri atas yaitu induk, terus ada A1, A2, B1, B2, B3, dan C. Nah, induk jadinya ada yang hilang nih, yaitu menu apa ya? Menu 11 atau enggak menu AB. Nah, di apa namanya? Di Cortex sendiri menu AB itu di merger, digabungkan dengan menu induk. Dengan kata lain, menu induk ini ada menu AB juga. Seperti itu. Untuk A1 tidak ada perbedaan, itu A1 ekspor, A2 itu lokal, B1 impor, B2 itu PM dikreditkan, B3 itu PM tidak dikreditkan. Nah, ada menu lagi C. C itu transaksi seperti apa namanya? Perdagangan aset kripto atau enggak aktiva tidak berwujud yang dilakukan oleh PMSE. Nah, itu C. C itu seperti itu. Ada menu baru itu menu C, seperti itu. Untuk tampilan awalnya itu sama induk, nama pengusaha, alamat ini informasi lah, informasi apa, informasi PKP-nya sendiri. Terus lanjut itu ada kolom A penyerahan BKP dan JKP yang terutang. Yang nomor 1 pasti ekspor, nomor 2 itu penyerahan DWP lain yaitu dan besaran tertentu itu 0405, yang 3 itu 06, yang nomor 4 yaitu yang 01, 9, dan 10. Nah, yang menarik adalah 5. 5 ini itu penyerahan PPN atau PPNBM yang dipungut sendiri dengan faktur pajak yang dilaporkan secara digunggung. Ini unggah SML, yang dulu itu di 1111 AB bisa diisi manual, yang sekarang di Kostek ya bisa diisi manual. Mau tidak mau harus unggah SML, jadinya impor lah seperti itu. Selanjutnya ini penyerahan. Nah, ini apa namanya? Sama, jadinya itu yang halaman pertama, ini halaman keduanya. Bagian penyerahan yang saya apa? Warnain merah lah yang saya menarik ya. Itu ya tadi yang faktur pajak gunggung. Yang sebelumnya penyerahan digunggung itu kan tidak bisa membedakan mana yang faktur digunggung dengan status 01, mana yang faktur digunggung dengan status 08. Seperti itu, atau enggak yang mendapat fasilitas dibebaskan. Misalnya, apa namanya, sesuai dengan PP 49 tahun 2022 itu misal beli sayur mayur, nah seperti itu. Sehingga kalau, di Kortes ini itu memfasilitasi, keluhan wajib pajak yang penyerahannya digunggung, yang nyampur. Ada yang PPN, ada yang dibebaskan, sehingga di konteks ini dipisah. Tapi yang membedakan adalah sama, yang membedakan adalah formatnya. Jadinya yang dulu manual, yang sekarang enggak, seperti itu. Terus lanjut, ini tidak ada perubahan. Nah, ini yang berubah, yang saya apa namanya, yang saya apa kotaki lah, warna merah lah. Nah, yang sebenarnya gini, di sebelumnya e-faktur desktop itu PPN impor itu tidak ada menu apa namanya pengkreditan. Jadinya
bisa dikreditkan apa enggak itu tidak ada menu, mau tidak mau harus dikreditkan. Kalau seandainya tidak mau dikreditkan, mau tidak mau PPN-nya diisi 0, DPP-nya diisi. Tapi di sini tidak, ini ada menu nih, impor atau BKP yang pajak musuhnya tidak dikreditkan. Nah, itu ada menu. Sehingga nanti dipilih nih, seandainya kita dapat PIB dan kita tidak mau mengkreditkan, ya bisa dipilih. Seperti itu. Dan masuk di menu ini. Terus ada lagi, nah ini kalau seandainya apa namanya ini lampiran, artinya kalau seandainya di evakuasi di situ bagian 2, ini bagian 3. Nah yang di sini yang saya garis bawahi mengenai kompensasi. Di kompensasi ini kan posisi belum bisa nyoba, makanya ini saya lingkari. Apakah kompensasi ini bisa nggak milih kayak yang di atas nih, yang kayak evakuasi desktop bisa dikompensasikan masa pajak berikutnya atau dikompensasikan milih masa pajak. Ini yang belum tahu, soalnya belum praktek lah seperti itu. Nah ini apa istilahnya yang menarik nih, kelengkapan SPT. Nah, kelengkapan SPT ini ada tambahan untuk perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan bermotor, yaitu harus mengunggah daftar rincian kendaraan bermotor, seperti itu. Yang kedua, yaitu jika perusahaan tersebut itu apa namanya usahanya itu yang barangnya itu dibebaskan sehingga faktur pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan semua. Dengan demikian ada penghitungan kembali pajak masukan seperti itu. Misalnya usahanya ikan, bahan bakunya ikan, ikannya ikan olahan seperti itu. Nah, hasil olahannya itu kan ada yang dibebaskan. Nah, misalnya limbah. Nah, limbah itu kan 08. Jika pajak masukannya atas apa namanya? Atas misalnya kalau ikan itu udah pajak masuknya seperti tepung terigu ataupun karton box dan sebagainya, pajak masuknya tidak bisa dikreditkan semua sehingga harus dihitung kembali. Biasanya dulu itu kita akan hitung manual atau enggak istilahnya internal kita lah. Tapi kalau sekarang kita harus menambahkan ini upload PDF-nya seperti itu. Setelah itu barulah PA kalau sudah semua diisi itu tanda tangan PKP dan sebagainya, simpan konsep bayar di sini. Seperti itu. Tanda tangan ini sama simpan. Nah, kalau saya terus ini. Jadi waktu di dashboard awal, kalau seandainya kita buat faktur pajak itu posisinya muncul di konsep SPT. Setelah konsep SPT itu kan ada pensil. Setelah konsep SPT, nanti menunggu pembayaran jika ada kurang bayar. Berubah dari pensil jadi mata 1. Setelah menunggu pembayaran sudah dibayar, SPT dilaporkan. SPT dilaporkan ini ada 3 menu. Maka terus ini apa kayak unduh ya. Unduh terus ini ekspor PDF seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai e-faktur ya, e-faktur Cortex. Nah, pokok-pokok perubahannya apa? Yang pertama cara akses. Nah, cara aksesnya itu menggunakan user masing-masing badan. Kalau seandainya apa namanya ada beberapa dari jadinya satu akun DJP online otomatis satu badan. Sedangkan yang sekarang itu hanya satu username yaitu PIC. Jika PIC-nya punya beberapa perusahaan ya logiknya hanya cuma PIC saja seperti itu. Terus yang kedua non PKP tidak memiliki akses e-faktur betul yang sebelumnya. Tapi yang sekarang non PKP bisa mengakses faktur dan limitasi menu serta dapat membuat nota retur. Seperti itu. Penandatanganan yaitu satu passphrase hanya untuk satu wajib pajak. Betul. Dan yang selanjutnya Cortex itu satu passphrase PIC bisa digunakan untuk semua perusahaan jika PIC itu termasuk penanggung jawab ya, penanggung jawab perusahaan yang lainnya. Integrasi faktur dengan SPT masa PPN. Nah, pembuatan faktur pajak yang sebelumnya ya, pembuatan faktur pajak kan di faktur desktop, pembayaran di DJP online, pelaporan menggunakan WP Faktur, itu menggunakan 3 aplikasi berbeda. Sedangkan Cortex, pembuatan, pembayaran, pelaporan itu menjadi satu aplikasi di Cortex saja.
Populate data, populate data yang tadi saya jelaskan di awal itu hanya untuk faktur masukan, itu pembelian impor dan VAT refund. Sedangkan yang Cortex itu ada dokumen lain, pajak masukan dan pajak keluaran. Sedangkan faktur masukan sudah real time ya. Jadinya yang populate itu hanya dokumen lain, baik masukan maupun keluaran. Sedangkan faktur masukan sudah real time jika penjual melakukan approve faktur keluaran itu sudah masuk di faktur masukan pembeli. Terus pembuatan faktur. Kalau sistemnya yang dulu ada perusahaan yang menggunakan sistem cabang dan belum menggunakan, maksudnya mempunyai cabang dan belum menggunakan sistem sentralisasi, pembuatan faktur pajaknya sendiri-sendiri, cabang sendiri, pusat sendiri, dan penyerahan antar cabang juga akan dikenakan DPP nilai lain, seperti itu. Tapi yang sekarang pembuatan faktur terpusat untuk seluruh BP, tidak ada cabang kecuali itu kawasan berikat. Itu kan alamat barangnya tetap di kawasan yang berfasilitas, misalnya berikat, bebas, dan lain sebagainya. Terus uang muka. Nah, uang muka ini itu tadi yang membedakan uang muka yang dulu itu antara faktur uang muka dan pelunasan itu tidak saling terintegrasi. Maksudnya, jadinya misal kita buat faktur uang muka nomor 1, nanti pelunasannya nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita kan ngeklik nih, uang mukanya berapa. Nah, kita ngekliknya itu bisa tuh. Seandainya nomor 1 fakturnya uang muka misal nomor 1 itu faktur uang muka, nilainya 100 juta. Terus kemudian nomor 2-nya itu pelunasan. Misalnya pelunasannya nilai barangnya kira-kira 200 juta. Sehingga kalau dikurangi dengan uang muka itu kan harusnya 100 juta. Nah, waktu kita ngisi kolom uang muka itu kita ngetik 150 pun nggak masalah. Seperti itu. Sehingga kesalahan kalau seperti ini. Sedangkan di Kotek itu tidak, faktur uang muka nomornya berapa, waktu pelunasan itu harus sesuai. Ya, misal tadi saya ngetik faktur ngetik kolom uang mukanya itu 150 juta pasti ditolak oleh sistem, harus sesuai dengan faktur uang mukanya. Jadi nomor 1 ya 100 seperti itu. Nomor faktur itu apa? Beda, yang sebelumnya 16 digit, yang sekarang itu 17 digit. Seperti itu. Cuma yang membedakan di sini yang apa? Pengganti ya. B, jadinya yang dulu B-nya itu 1 digit, yang sekarang itu B-nya 2 digit gitu. Jadinya kalau seandainya itu faktor pengganti, misal nih 01. Nah, kan biasanya 0100. Nah, ini enggak. Jadi kalau pengganti jadinya 0101. Kalau yang sebelumnya 011. Seperti itu, bedanya di situ saja. Nah, faktur digunggung. Nah, kalau digunggung juga tadi, kalau yang digunggung itu bisa diketik manual, yang sekarang itu harus format import data XML. Nah, terus yang kemudian perubahan itu formulir, bentuk, dan kelengkapan data. Nah, formulir itu beda, jadinya induk induk lampiran, jadinya yang sebelumnya faktur desa itu induk, lampiran AB, terus A1, A2, B1, B2, B2-nya belum, ini B2 dan B3. Yang sekarang itu A1, A2, B1, B2, B3, dan C. Lampiran induk dan AB ini saya kasih warna merah itu dilebur menjadi satu, jadi lampiran induk di apa, faktur Cortex. Terus tidak ada di faktur pajak tidak ada kolom barang dan satuan. Sekarang ada kolom barang dan satuan. Yang selanjutnya e-faktur desktop itu tidak ada unggah file daftar rincian kendaraan bermotor. Yang sekarang itu terdapat unggahan file daftar rincian kendaraan bermotor. Yang sebelumnya e-faktur desktop juga sama, tidak ada penghitungan kembali file ya, unggah file kembali pajak masukan yang dikreditkan. Tapi yang sekarang terdapat unggah file penghitungan kembali pajak masukan yang dikreditkan. Selanjutnya menunya yaitu SPT dashboard kompensasi. Ini gambar seperti ini sih.
Ini tampilan ya, tampilan dashboard kompensasi hasilnya seperti apa. Kalau lihat dari sini itu jadinya nanti kompensasi yang digunakan itu akan nge-link ya. Jadinya ini satu mungkin buat, balancing ya. Jadi kompensasi awal sama kompensasi yang digunakan itu harusnya nol juga, seperti itu. Terus selanjutnya pengungkapan ketidakbenaran. Jadinya ini untuk 8 ayat 3 ya. Jadinya pengajuan ungkapan ketidakbenaran bisa mulai daring sekarang. Ini menunya jadinya bisa mengungkapkan lewat daring. Terus buat pengungkapan seperti itu. Menu selanjutnya adalah pembayaran. Nah, pembayaran di sini itu ada pemindah bukuan. Nah, pemindah bukuan ini menunya seperti ini. Kalau diklik, nah ini seperti ini hasilnya. Kalau seandainya dicari, itu muncul nih. Jadinya kalau apa namanya? Ini kalau seandainya kayak apa bentuk warna biru ini saya klik, itu muncul yang di saya kotak warna merah ini. Jenis pembayarannya apa? Jadinya ada ketetapan pajak, kewajiban pajak lain, dan pembayaran atau pengembalian. Nanti muncul di sini. Ini masih belum praktek, jadinya belum bisa banyak cara ya, tapi tampilannya seperti inilah. Gitu. Kalau kalau dibandingkan sama DJP online itu lebih mudah DJP online ya, kalau menurut saya sendiri ya. Nah, layanan ID billing. Nah, layanan ID billing juga sama nih, layanan apa bikin billing manual. Ini ada prosesnya ada 3 ya. Nah, ibaratnya kayak apa informasi awal, nama, wajib pajak, NPWP wajib pajak, alamat pajak, terus lanjut, terus KJS. Nah, yang membedakan di sini ada ini KJS-nya. KJS 100 masa ya, itu tidak ada. Jadinya PP 21 masa, terus 23 104 juga tidak ada, PPN pun juga tidak ada. Kemungkinan jadinya kalau lihat dari sistemnya ini, apa, maaf, apa, waktu kita bikin SPT massal, khususnya ya 21 unifikasi sama SPT PPN, jika statusnya kurang bayar, itu sudah ter terintegrate ya, kode ibaratnya kayak terbikin sendiri kode billing-nya, seperti itu. Sehingga di situ tidak ada kemarin saya cari. Misal nih saya, apa, ngetik tapi, apa namanya, misal saya kemarin ngetik yang PPh dulu, PPh UMKM itu bisa di sini. Jadinya kalau sudah selesai unduh seperti ini, ya. Terus yang selanjutnya itu pembuatan kode billing atas tagihan STP. Nah, gini kalau seandainya STP ini dibedakan, kalau dulu jadi satu, sekarang itu dibedakan. Nah, ini kode billing STP. Kalau tidak ada STP tidak muncul di sini. Jadi ada kode tagihan, jadinya STP. Kalau nggak ada, nggak muncul. Seperti itu. Nah, terus ini jenis layanan. Nah, jenis layanan ini itu kayak di apa? Di CP online itu layanan. Nah, layanan ada SKB dan sebagainya. Tapi saya lihat itu yang sering diminta oleh ekspor itu kan KSWP. Nah, KSBB kemarin saya cari juga nggak ada sih, masih belum apa, belum lengkap lah seperti itu. Terus SKB atas, apa, mesin itu juga nggak ada. Saya kemarin nyari SKB, adanya cuma penyerahan BKP atau JKP tertentu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang terakhir ya, yang terakhir khusus OP ya, itu, ubah password ya, password. Jadinya yang tadi saya sampaikan di awal, yang diubah itu hanya bisa ubah password login ya. Kalau passphrase sampai sekarang belum tahu caranya bagaimana, seperti itu. Yang terakhir adalah itu, apa, pertukaran informasi perpajakan ini hanya di menu badan ya, di akun badan ya, itu hanya menu ini ada muncul tadi CBCR yang dijelaskan Pak Beni di awal itu sudah terintegrasi sama pihak luar. Ini nanti ada Exchange of Information CBCR. Ini TP-Doc itu. Nah, demikian itu apa namanya pemaparan dari saya terkait apa Cortex. Nah, selanjutnya yaitu PMK 131 tahun 2024. PMK 131 tahun 2024 itu muncul itu di detik-detik terakhir itu tanggal 31 Desember malam ya. Pada saat
tutup kas ya, itu waktu Pak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kementerian Keuangan dari Bu Sri Mulyani itu membahas mengenai tarif PPN ya. Soalnya dari pelaku usaha sendiri itu masih menunggu berapa tarif yang tanggal 1 Januari 2025. Kenapa demikian? Sampai dengan detik-detik terakhir tanggal 30 itu tuh rata-rata terutama distributor lah, itu tuh takut ya, kalau seandainya faktur 12% itu terjadi di Januari 2025. Sehingga rata-rata distributor untuk menghadapi lebaran itu membeli nih barang-barang di akhir tahun itu banyak. Karena apa? Tarifnya PPN-nya 11%, tapi jualnya nanti 12%, seperti itu. Biar nggak rugi lah 1%. Dengan demikian, apa, ibaratnya kayak, ya mohon maaf ya, kayak zonk aja, seperti itu. Nah, akhirnya lah muncul ini PMK 131 tahun 2024. Yang saya kira karena dasarnya tarif 12% itu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Saya kira Pak Prabowo, Presiden kita, itu mengeluarkan Perpu mengubah tarif. Ternyata tidak, mengubahnya bukan Perpu, tetapi PMK. Cara cara ngitungnya yang berubah. Yang ini yang menjadi apa namanya, dilema bagi rata-rata pengusaha kena pajak, tarifnya 12%, tapi substansinya 11%. Yang jadi pertanyaan bagaimana cara implementasinya di Cortex, seperti itu. Yang sekarang kan pakai Cortex. Nah, ini hingga kita sebelum implementasi, isinya dulu. Biasanya kita tahu nih, isinya apa sih PMK 131 tahun 2024. Isinya ya sama dengan yang disampaikan Pak Prabowo, yaitu tarif 12% itu hanya berlaku untuk barang mewah, yaitu kendaraan bermotor dan selain kendaraan motor yang penjualnya atas barang mewah, seperti itu. Itu concern Pak Prabowo. Jadi itu di pasal 2 ayat 3. Jadinya yang dikenakan 12% itu adalah barang mewah. Selanjutnya di pasal 3. Nah, di sini. Di pasal 3 ayat 1 itu ya. Yang saya garis bawahi itu selain barang mewah, selain barang yang dikenakan pasal 2 ayat 3 tadi itu barang mewah, itu terutang PPN, ya, terutang PPN. Tetapi tarifnya itu tetap 12%. Memang betul tarif PPN itu bukan 11, tarif PPN itu 12%. Tetapi dasar penghitungannya yaitu menggunakan DPP nilai lain, yaitu dengan kode 04. Dijelaskan lagi, pasal 3 nilai lain sebagaimana dimaksud pasal 2 dihitung sebesar 11/12. Jadinya sebagai 12/12-nya dicoret sama tarif kan ketemu 11 dari nilai impor, harga jual dan penggantian. Nomor 4 itu mengikuti lah seandainya kita beli sesuai dengan apa pasal 6 sesuai dengan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha atau selain pasal 9 ayat 8 ya dapat dirugikan. Terus lagi pasal 4-nya. Nah, pengusaha yang menghitung memungut atau menyetorkan PPNBM, PPN terutang yang penyerahan BKP atau JKP dengan menggunakan DPP nilai lain, itu diatur sendiri, yaitu kode 04, yang kedua besaran tertentu, yaitu kode 05. Ini yang jadi kebingungan bagi wajib pajak, sebagian wajib pajak. Kenapa? Yang dikatakan Pak Prabowo itu kan hanya barang mewah. Tetapi kenapa kode 04 atau kode 05 itu tarifnya tetap 12%. Itu yang menjadi pertanyaan. Soalnya ini dikecualikan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu terkait barang mewah, pasal 3 itu terkait bukan barang mewah. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke pasal 5, yaitu pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau BKP kepada pembeli yang dengan karakteristik konsumen akhir yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 3 itu diberikan tarif 11%, jadinya menggunakan DPP lain, tapi batas waktunya itu 31 Januari 2025.
Dengan kata lain, kalau lihat pasal ini, seandainya kita beli mobil, barang mewah, seharusnya itu kita dapat tapi 11% dari harga jual. Seperti itu. Barulah kalau kita belinya di bulan Februari, itu baru kena 12%. Jadi kalau kita beli mobil dengan yang ada PPNBM-nya harusnya 11%. Tapi prakteknya tidak dijelaskan lagi. Itu karakteristik konsumen akhir. Lah, konsumen akhir ini, itu kan konsumen akhir tidak ada nama pembeli. Sedangkan kita sebagai pembeli mobil lah, tidak mungkin pihak penjual tidak mencantumkan nama kita. Maka pembelian mobil juga termasuk kategori barang mewah, tarifnya juga 12%. Seperti itu. Hmm. Nah, ini catnya ya, cat yang pernah dibikin sama fungsional KPP Madya Bekasi. Jadinya tarif itu 12%, ada yang mengalami kenaikan, itu pada dasarnya substansinya itu 11%, sehingga ada apa namanya, nah, hitung-hitungannya berdasarkan itu hitungan DPP-nya itu 11/12 ya. Seperti itu. Jadinya di pasal 2 itu sama barang mewah, kalau konsumen akhir itu sampai dengan Januari bisa 04, sedangkan yang murni barang mewah yang bukan konsumen akhir itu tetap 12/12 atau sebesar 12%. Nah, khusus kode 07, 08, jadinya 02, 03, 07, 08 itu tetap menggunakan DPP-nya, fakturnya sama, tapi menggunakan DPP nilai lain juga. Itu termasuk juga 09 yang bukan barang mewah ya penjualannya ya, seperti itu. Nah, ini perubahan kode ya. Perubahan kode faktur terkait PMK 131. Sini saya kelompokkan ada dua, yaitu jenis barang, yaitu barang mewah dan bukan barang mewah. Sebelumnya itu kodenya 01, jadinya kalau seandainya 01, barang mewah tetaplah, sesudahnya tetap 01. Yang sebelumnya 01 ini sebagai pasal 5 ya. Pasal 5 tadi, 5A. 01 harusnya 04 sampai dengan 31 Januari 2025. Nah, yang sebelum terus kemudian 09. 09 juga sama, barang mewah tetap kena sama. Kalau seandainya itu 09-nya akhir ya juga sama. Harusnya tetap 11/12 ya. Seperti itu. Kalau bukan barang mewah yaitu 01, 2, 3, 7, 8, 9 itu sama. Yang 2, 3, 7, 8, 9 itu sama. Kode fakturnya sama. Yang membedakan hanya 01 tadi. 01 berubah menjadi 04. Nah, DPP nilai lainnya itu 11/12 dari DPP. DPP itu harga jual, DPP nilainya itu 11/12. Maka nanti tarifnya itu 12% dari DPP nilai lain, 11% dari DPP. Seperti itu. Nah, tadi terus yang kemudian lanjut. Apa sih yang tergolong barang mewah? Nah, ini rinciannya, yaitu kendaraan bermotor dan sejenisnya, hunian mewah, balon udara, terus peluru, helikopter dan sebagainya lah, seperti itu. Nah, ini yang jadi perdebatan. Yang kemarin tadi kan 01, 02, 03, terus 07, 08, 09 clear. Itu. Yang jadi permasalahannya pasal 4. Nah, yang pasal 4 ini yang murni 04 dan murni 05. Itu tarifnya naik tetap. Tarifnya PPN-nya tetap 12%, bukan 11%. Yaitu. Ibaratnya kayak kegiatan membangun sendiri. Itu yang sebelumnya 2,2 menjadi 2,4. Itu penyerahan LPG itu juga naik, terus BKP pertanian tertentu juga naik, kendaraan motor bekas juga naik, terus jasa asuransi itu juga naik. Terus yang kemarin dagangan aset kripto itu yang dijual di Bapeti itu Badan Pengawas Perdagangan Komoditi itu juga naik. Jadinya yang kodenya 04 dan 05 itu naik semua. Yang murni DPP nilai lain. Nah, ini contohnya pasal 4. Misal nih,
misal penyerahan pembelian cuma-cuma. Di PP nilai lainnya itu sebesar harga pokok atau harga jual dikurangi laba kotor. Itu harga jualnya 20 juta, marginnya 5 juta, maka HPP-nya itu kan 15 juta. 15 juta itu dikali 12%, bukan 11%. Nah, hingga PPN yang dibayar itu 1,8 gitu. Terus ada lagi contoh yang tadi, yang pasal 5A, pasal 5A ini. Nah, ini contoh dari DJP. Ini definisi konsumen akhir yang merujuk pada PMK 18 tahun 2021 adalah pembeli barang atau penerima jasa mengkonsumsi secara langsung barang dan jasa yang dibeli atau diterima. Dan pembeli barang atau penerima jasa tidak menggunakan untuk pemanfaatan barang atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha. Sehingga intinya konsumen akhir itu untuk dipakai sendiri seperti itu. Contoh, misal tanggal 5 Januari PTX membeli kendaraan operasional kantor yang merupakan kendaraan yang dikenai PPNBM. Karena PTX bukan penyerahan pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, maka DPP yang digunakan adalah penuh, yaitu sebesar harga jual kali 12%. Contoh kedua, pada tanggal 15 Januari 2025, distributor utama mobil yang merupakan objek kendaraan yang dikenai PPNBM membeli mobil untuk pabrikan dan menjual ke dealer. Karena distributor utama tersebut bukan merupakan penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, maka penjualnya juga sama, yaitu menggunakan DPP penuh, yaitu sebesar 12%. Contoh yang ketiga, nah ini. Pada tanggal 31 Januari, PTJ merupakan PKP dealer kendaraan bermotor melakukan penyerahan BKP berupa 1 unit mobil 2000 cc kepada Tuan A. Nah, Tuan A itu kan merupakan konsumen akhir, tetapi karena pembeliannya atau penjualannya kendaraannya yang dikenai PPNBM tidak memenuhi syarat menggunakan faktur pajak eceran, maka PTJ itu membuat faktur pajak lengkap itu dengan kode 01 yaitu DPP penuh. Yang saya bilang tadi yang saya jelaskan di awal, tidak mungkin kita membeli barang atau kita membeli mobil di dealer, nama kita nggak dicatat itu nggak mungkin, pasti dicatat seperti itu. Jadinya pasal 5A itu rancu menurut saya. Nah, itu dipertegas ya, nanti di pers itu. Nah, ini yang saya jelaskan itu 0708 sama sesuai dengan PMK 131 yaitu DPP-nya itu 11 DPP nilai lainnya itu 11/12 kali DPP ya, DPP harga jual yang 0708. Nah, ini yang per 1. Per 1 itu sama jadinya itu penegasan jadinya per 1 penegasan dari PMK 131. Pasal 2 itu sama. Nah, ini pasal 3. Pasal 3 itu terkait faktur pajak ya. Faktur pajak itu masih sama, itu ada jenis barang dan jasa harus diisi. Yang sebelumnya tidak ada itu sama dengan faktur pajak Kortex yang tadi saya jelaskan. Terus yang eh, pasal selanjutnya itu, nah, di sini. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, yang karakteristik konsumen akhir ini. Nah, faktur pajak yang dimaksud pasal 22 dapat dibuat tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli. Jadinya kan faktur karakteristik konsumen akhir itu kan tanpa mencantumkan keterangan identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Maka itu dikatakan konsumen akhir. Yang dikecualikan di ayat 3-nya, yaitu angkutan darat berupa kendaraan bermotor. Ya sama saja kan, pasal 5 ya tetap kena. Gitu. Pasal 5A ya itu kena. Kita beli motor. Misal tanah dan bangunan ya juga sama, nggak mungkin nama kita nggak dicatat. Seperti itu. Nah, selama masa transisi ya. Kemudian pasal 4-nya selama masa transisi. Nah, masa transisi ini tuh sebenarnya pihak penjual sudah jadinya yang 1A ya. Pihak penjual sudah menerbitkan 01 yang seharusnya 04 itu diperbolehkan. Tetapi sampai tanggal 31 Maret nanti pihak pembeli bisa meminta kembali itu 1%-nya.
pasal 2B. Jadinya pengusaha kena pajak penjual melakukan pembetulan. Seperti itu faktur pengganti. Sehingga ya mau tidak mau, nah yang sudah terbit 01 yang harusnya 04 itu berubah menjadi 04. Nanti pihak pembeli yang sudah membayarkan 12%, itu 1%-nya kembalikan oleh penjual. Seperti itu. Nah ini yang pasal 5A di yang mulai 1 Januari kan karakteristik konsumen akhir mendapat relaksasi sampai 31 Januari 2025 itu 11/12. Yang tidak termasuk yang pasal 2-nya itu dipertegas. Yang tidak termasuk untuk penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 3 huruf A, yaitu yang dilakukan oleh pedagang eceran. Jadinya pasal 3 ayat 3 itu tidak termasuk yang tadi, pasal 3 ayat 3. Nah ini tidak termasuk. Walaupun kita beli mobil di dealer pun, dan mobilnya itu buat kebutuhan kita, tidak disewakan atau dan sebagainya, ya itu termasuk dalam kategori pemberian barang mewah, nah, seperti itu. Nah, ini contoh dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ini agak loncat ya. Itu kan yang tadi mengenai faktur pajak. Jadinya untuk tahun 2025 faktur pajak masukan itu dikreditkan dengan masa yang sama dengan faktur keluaran, kecuali dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, contohnya ini seperti PIB atau enggak ini bukti tagihan listrik ini yang di atas 6.600 ya. Terus atau bukti tagihan atas penyelesaian JKP oleh perbankan. Terus kemudian ini PIB terus atau enggak SPPCP atau SPTNP atau enggak notul. Ini kenapa kalau misalnya PIB ini rata-rata PIB itu kan masih maaf, PIB itu masih menggunakan sistem portal pengguna jasa ya, sehingga belum antara sistem bea cukai dengan sistem pajak itu belum integrasi, sehingga masih diberi relaksasi lah, si MTS masih bisa seperti itu, kemungkinan seperti itu. Terus tadi kembali lagi, terus cara bagi, gini, kembali lagi ke yang faktur keluaran. Bagaimana cara inputnya? Nah, cara inputnya gini. Jadi faktur yang kodenya 01, ya ini. Waktu input faktur keluaran, itu kan manual nih. Terus nanti pilih nih kode transaksi. Dari kode transaksi ini yang biasanya 01, itu kita milih 04 yang barang mewah ya. Kita fokusnya yang bukan barang mewah. Itu milih 04. Dari setelah kita milih 04 itu, nanti waktu ngisi nama barang, waktu ngisi barang, nanti milih barang dan sebagainya. Lah di sini, ini di DPP nilai lain itu diklik nih. Ini ada kotak kecil, itu diklik. Nanti otomatis bisa diisi. Kalau nggak diklik, itu nilai DPP dengan nilai DPP lain itu sama. Seperti itu. Sehingga ini harus diklik. Misalnya nilainya 1 juta. Misal, misalnya, kan, misal sininya 1 juta. Misal ini DPP itu 1 juta. Ini tarifnya itu kan 11%. Kalau jadinya 11%, otomatis ini aja. Ini harga jual, ini harus gampang. Harga jual 1 juta. Ini, ini 11% kali 11%. Kan 110. Nah, kalau menggunakan DPP lain, itu harga jualnya sama 1 juta. Tapi di sini ada namanya DPP nilai lain. DL biasa singkat. Nah, ini DPP-nya ini dikali 11 dibagi 12. Ini kali 12%.
soalnya PPN-nya kan 12%. Substansinya sama nih, sama. Seperti itu. Makanya kenapa ya tadi, kembali di awal, tarif PPN itu naik, bukan turun, 11 bukan. Tarif PPN itu tetap naik. Hanya saja wajib pajak diputar-putar aja, biar ketemu 11, seperti itu.